Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Budeta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan bulat, yaitu dengan submateri bilangan pangkat KPK dan FBB. Kompetensi dasarnya yaitu yang pertama 3.3 menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Kemudian 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu yang pertama 3.3.1 merepresentasikan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. 3.3.2 menentukan KPK dan FBB. 4.3.1 menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang berkaitan dengan KPK dan FBB. Ayo kita amati tabel berikut. Di dalam tabel kita lihat bahwa di sini kolom pertama adalah bilangan desimal. Bilangan desimal, tetapi bilangan desimalnya tidak ada angka yang berada di belakang tanda koma. Kemudian di kolom kedua adalah bilangan berpangkat. Jadi untuk baris pertama 59.049 itu jika diubah ke dalam bilangan berpangkat hasilnya adalah 3 pangkat 10. Atau 3 pangkat 10 itu artinya 3 kali 3 sebanyak 10 faktor. Kalau dikalikan hasilnya adalah 59.049. Baris kedua 30.517.578.125 atau jika diubah ke dalam bilangan berpangkat 5 pangkat 15. Keterangannya 5 pangkat 15 itu 5 kali 5 sebanyak 15 faktor. Nah itu hasilnya 30 miliar tadi. Baris ketiga adalah 1 juta atau 10 pangkat 6 yang artinya 10 kali 10 sebanyak 6 faktor. 8 juta, baris terakhir 8 juta, 8 kali 10 pangkat 6. 8 kali 10 pangkat 6 itu 8 kali 10 kali 10 sebanyak 6 faktor atau 8 kali 1 juta sama dengan 8 juta. Kita lihat untuk faktor bilangan. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N, sedemikian sehingga A kali N sama dengan B. Contoh, 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3, sedemikian sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, kita akan mengupas tentang KPK dan FBB. KPK merupakan kepanjangan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK dapat ditentukan dengan cara mengalihkan semua faktor-faktor prima dari 2 atau lebih bilangan. Faktor yang sama diambil yang memiliki pangkat paling besar, jadi faktor yang sama. Sedangkan untuk FBB merupakan kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. FBB dapat ditentukan dengan cara mengalihkan faktor-faktor prima yang sama dari 2 atau lebih bilangan. Faktor yang sama tersebut diambil yang memiliki pangkat paling kecil. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Kita lihat contohnya. Tentukan KPK dari 90 dan 168. 90 kita faktorkan dulu dengan pohon faktor yang kita sudah kenal di SD dulu. 90 dibagi 2 mendapat 45. 45 dibagi 3, 15. 15 dibagi 3, 5. Nah, yang diberi lingkaran biru ini adalah faktor-faktor prima. Sedangkan 168 dibagi 2, 84. 84 dibagi 2, 42. 42 dibagi 2, 21. 21 dibagi 3, 7. Ini juga merupakan faktor prima. Sehingga 90 sama dengan 2
kali 3 pangkat 2 karena 3-nya 2 kali 5. Sedangkan untuk 168 itu 2 pangkat 3 karena 3-nya ada 3 kali 3 kali 7. Nah, KPK dari 90 dan 168 adalah 2 pangkat 3. Kita ambil semua faktor yang sama itu diambil yang pangkatnya paling besar. 2 dengan 2 pangkat 3 itu lebih besar 2 pangkat 3. 3 pangkat 2 dengan 3 itu lebih besar 3 pangkat 2. Lalu 5 kali 7. Hasilnya 2520. Yang kedua, menentukan KPK dengan pembagian bersusun. Tentukan KPK dari 9, 15, dan 42. Kita lihat langkah pertama. Bagi ketiga bilangan tersebut secara bersusun hingga hasil bagi semua bilangan adalah 1 seperti berikut. 9, 15, dengan 42 dibagi 3. Dapat 3, 5, dan 14. Nah, 3, 5, dan 14 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan yang sama. Maka dibagi dengan bilangan paling kecil yaitu 2. Dapat 7. Di sini tetap 3, tetap 5. Jadi kalau tidak bisa dibagi dengan bilangan itu maka dituliskan tetap. Setelah itu dibagi 7. 7 dibagi 7, 1, yang lain tetap. Kemudian dibagi 5. 5-nya dibagi 5 itu 1. Lalu 3-nya tetap. 1 dibagi 5, 1. 3. Kemudian dibagi 3, 3 dibagi 3, 1. Semuanya sudah 1. Nah, inilah nanti yang harus dikalikan menjadi sebuah KPK. Jadi 3 bilangan itu 3 kali 2 kali 7 kali 5 kali 3. Hasilnya 630. Kemudian menentukan FPB dengan faktorisasi prima. Sebenarnya sama faktorisasi primanya, kita lihat. Kalau kita tentukan FPB dari 90 dan 168, pohon faktornya sama, kemudian perkaliannya juga sama, seperti tadi contoh pertama. Kemudian kita lihat FPB-nya, cari bilangan dengan faktor yang sama saja, lalu pangkat paling kecil. 2 dan 2 pangkat 3, yang paling kecil adalah 2. 3 pangkat 2 dengan 3, 3. Sedangkan 5 dan 7 ini tidak ada yang sama, maka dibiarkan saja. Maka FPB-nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan menentukan FPB dengan pembagian bersusun, itu caranya sama, dibagi dengan bilangan, sehingga semua bilangan nanti hasilnya adalah 1. Kemudian yang dipakai adalah bilangan yang bisa dibagi. Berarti hanya sampai yang ada di sini. 2 kali 2 kali 3. Karena setelah dari sini dibagi 3 itu 4-nya tidak bisa dibagi 3. Yang bisa hanya 3 dibagi 3, 1. 6 dibagi 3, 2. Sedangkan 4-nya tidak bisa. Maka di atasnya ini tidak di bawahnya ini tidak digunakan lagi. Yang dipakai untuk FPB hanya yang di atas, yaitu 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Ini langkah 2. Kalikan pembagi yang habis membagi semua bilangan. Itu untuk FPB. Contoh soal ceritanya. Kita lihat untuk soal cerita. Zainul, Evan, dan Thohir mempunyai langganan bakso yang sama. Zainul membeli bakso setiap 2 hari sekali. Evan setiap 3 hari sekali, sedangkan Thohir setiap 5 hari sekali. Jika pada hari ini mereka membeli bakso bersama-sama, tentukan setiap berapa hari mereka makan bakso bersama. Kita lihat untuk gambarnya. Maka untuk penyelesaiannya, setelah memahami konsep kelipatan persekutuan, kita bisa menentukan solusi untuk permasalahan Zainul, Evan, dan Thohir yang disajikan. Pola makan Zainul, Evan, dan Thohir adalah kelipatan persekutuan dari 2, 3, dan 5. Jadi, Zainul, Evan, Thohir akan makan bersama-sama lagi setelah 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan seterusnya. 30 hari terhitung sejak hari pertama, sejak hari mereka makan bersama pertama kali.
Kemudian contoh soal cerita yang kedua. Utusan anggota pramuka dari kelas 7, 8, dan 9 untuk sebuah SMP untuk mengikuti perkemahan Sabtu Minggu atau bersami sebanyak 108 orang. Utusan dari kelas 7 sebanyak 30 orang, kelas 8 sebanyak 36 orang, dan dari kelas 9 sebanyak 42 orang. Untuk acara baris berbaris, semua utusan dibagi dalam beberapa kelompok. Tiap kelompok merupakan campuran dari kelas 7, 8, dan 9, dengan jumlah anggota tiap kelompok adalah sama. Berapa sebanyak-banyaknya kelompok yang dapat dibentuk? Berapa banyak anggota tiap kelompok? Maka yang bisa kita lihat adalah penyelesaiannya dengan memahami konsep faktor persekutuan. Perhatikan uraian berikut ini. A. Banyak kelompok yang bisa dibuat adalah faktor persekutuan dari 30, 36, dan 42, yaitu 1, 2, 3, atau 6 kelompok. Jika satu kelompok artinya anak-anak tersebut tidak dibagi dalam kelompok, maka kelompok yang mungkin dibuat adalah 2, 3, atau 6. Banyak anggota tiap kelompok. Jika banyak kelompok sama dengan 2, maka banyak anggota tiap kelompok adalah 54 anak. Jika banyak kelompok 3, maka banyak anggota tiap kelompok 108 dibagi 3, yaitu 36 anak. Jika banyak kelompok adalah 6, maka banyak anggota tiap kelompok 108 dibagi 6 sama dengan 18 anak. Nah, demikian video kali ini. Selamat belajar untuk hari ini. Terima kasih.